Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang berbahagia dalam rangka kita menuntut ilmu agama, yang mana merupakan salah satu jalan untuk menuju kepada pintu surga, adalah salah satunya dengan kita menuntut ilmu agama. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan Allah menyebutkan di dalam banyak ayat juga tentang keutamaan orang-orang yang belajar ilmu agama. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan dia berilmu agama dengan beberapa derajat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang dia beriman dan berilmu beberapa derajat dibandingkan dengan orang yang beriman tanpa dia menuntut ilmu agama. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka nikmat untuk kita bisa senantiasa istiqamah di dalam belajar atau menuntut ilmu agama harus kita jaga, harus kita pertahankan, karena ini adalah wasilah untuk bisa mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis dari hadis yang ketujuh dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita sampai kepada hadis dari Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dan kita sudah sampai kepada ucapan muallif yang tentang makna an-nasihah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita akan memasuki pembahasan an-nasihah li kitabih, ya. Karena di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya agama itu nasihat. Kemudian para sahabat mereka bertanya kepada siapa? Yang pertama kepada Allah, kemudian kepada kitabnya, kemudian kepada rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin, dan juga kepada seluruh yaitu manusia, wa ammatihim, seluruh kaum muslimin. Kata beliau di sini di dalam kitab Fathul Qawil Matin Syarh Al-Arba'in wa Tatimmatil Khamsin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala mengatakan wan nasihatu li kitabih, ya. Jadi kita sampai kepada nasihat yang kedua, yaitu nasihat kepada kitabnya, ya. Apa yang dimaksud dengan an-nasihah li kitabih? Maka di sini kata beliau maksud daripada an-nasihatu li kitabihi yaitu adalah
al-imanu bihi wa ta'zimuhu wa tanzihuhu wa tilawatuhu haqqa tilawatih. Ya. Di antara yang pertama kata beliau adalah beriman, yaitu dengan kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Jadi ini merupakan nasihat kepada kitabnya, adalah seorang mengimani kitab tersebut dengan seyakin-yakinnya. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan di dalam hati seorang yang beriman terhadap kebenaran kitab Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan dia sebagai hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi pertama, keimanan terhadap kebenaran kitab tersebut. Maka inilah yang disebut dengan an-nasihah li kitabih. Begitu juga wa ta'zimuhu wa tanzihuhu. Ya, adalah kita mengagungkan kitab tersebut dan kita mensucikannya dari apa yang merupakan ya kekurangan atau aib yang ada di dalamnya. Ya. Karena kitab Allah kita meyakini kebenaran dari awal sampai akhirnya, maka tidak boleh seorang pun dia merasa ragu, maka dia harus menyingkirkan segala perasaan. Ya, mungkin ada di benak kita, ya, mungkin ada suatu ayat yang kita anggap kok sepertinya bertentangan. Ya, maka ini harus kita sucikan. Harus kita bersihkan diri kita dari praduga prasangka terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ya'tihi al-batilu min baini wa min yadayhi tanzilu min kitabil aziz. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebatilan baik dari depannya maupun belakangnya ya terhadap Al-Qur'an tersebut. Jadi Al-Qur'an tidak ada keraguan dan wajib bagi kita untuk membersihkan prasangka kita dari yang menjadikan Al-Quran tersebut sebagai sebuah kekurangan. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Kemudian kata beliau, wa tilawatuhu haqqa tilawatih. Begitu juga termasuk nasihat kepada kitabnya adalah mereka atau kita ya, membacanya dengan sebenar-benar bacaannya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Kata Allah, mereka yang telah mendapatkan, yang diturunkan Al-Quran kepada mereka, mereka membaca dengan sebenar-benarnya. Ya. Dan pernah kita sampaikan bahwasanya seseorang di dalam dia, ya, tahapan seseorang di dalam memahami kitab Allah, yang pertama adalah dia bisa memahami ya, dengan benar pengertian atau makna ayat tersebut. Kemudian yang kedua, dia memahami konteks daripada ayat tersebut. Ya. Jadi pertama dari segi penerjemahan, penafsiran, maka harus ditafsirkan secara hakikat, ya, bukan secara majaz. Kemudian yang kedua, ya, adalah dengan konteksnya. Kita memahami Al-Quran secara kontekstual. Ya. Jadi karena di dalam Al-Quran tidak bisa dipisah-pisah, maka kita harus membaca Al-Quran itu sesuai dengan ya, pemahaman yang benar secara keseluruhan, secara komprehensif. Ya. Tidak boleh seseorang membaca dengan setengah-setengah yang sehingganya menghilangkan makna yang utuh, maka ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga kata para ulama adalah kita memahami, bisa mentadabburinya dan bisa menjalankan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Maka seseorang baru dia dikatakan bisa membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Ya. Bagaimana di dalam disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kata Syekh, wal mukuf ma'a awamirihi wa nawahihi. Begitu juga kita berdiam, ya, maksudnya kita mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Kita mencukupkan diri kita apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau memang itu perintahnya, maka kita laksanakan. Atau kalau itu merupakan larangan, maka harus kita jauhi. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang datang kepada kalian, ya, yakni dari Rasul, yang dimaksud juga adalah dari Al-Quran, maka fakhudhuhu, kamu ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka berhentilah, jauhilah dia. Wattaqullah, dan bertakwalah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa tafahumi ulumihi wa amsalihi. Begitu juga seorang dikatakan ya, termasuk dia mengamalkan nasihat kepada kitabnya adalah berusaha memahami ilmu-ilmu di dalam Al-Quran dan juga permisalan di dalam Al-Quran ya. Jadi pelajari Al-Quran dan keilmuan yang ada di dalamnya, karena seorang ketika dia mempelajari ya, ulumul Quran, maka dia akan bisa memahami Al-Quran dengan lebih baik ya, karena ada di sana ilmu alatnya. Sebagaimana kita mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, di sana juga ada ilmu-ilmu lainnya ya. Bagaimana kita mengetahui asbabun nuzulnya, kita mengetahui ya, bagaimana an-nasikh wal mansukh dan seterusnya. Maka ini diperlukan dalam rangka apa? Kita memahami Al-Quran secara tepat, secara benar ya. Kemudian kata Syekh, wa tadabburi ayatihi wa du'ai ilaihi. Begitu juga adalah mentadabburi ayat-ayatnya dan berdakwah kepada Al-Quran ya. Dan ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kitabun, yaitu kitab, maksudnya Al-Quran ya, yang kami turunkan kepadamu, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka, kita semua bisa mentadabburi maksud daripada ayat-ayat tersebut, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya bisa mengambil ya, ibrah, mengambil peringatan, yaitu bagi orang-orang yang memiliki akal ya. Maka ini diantara tujuan diturunkannya Al-Quran, bukan hanya untuk kita baca saja, tetapi yang paling tinggi tingkatan kedudukannya adalah seseorang bisa membaca sambil mentadabburinya. Makanya kata seorang ulama, dikatakan kenapa disebut tadabbur ya, karena tadabbur itu adalah duburu syai', akhir daripada sesuatu. Ketika Al-Quran apa yang dia dapatkan, maka itulah tadabbur. Seorang bisa hikmah dan bisa diamalkan, maka berarti seorang bisa dianggap mentadabburi Al-Quran ya. Itu yang disebut dengan at-tadabbur wa du'ai ilaihi. Begitu juga mendakwahkan Al-Quran ya. Bahkan diantara dakwah yang paling besar, yang paling agung adalah kita mendakwahkan Al-Quran ya. Kita mengenalkan Al-Quran. Bahkan seseorang yang mendakwahkan Al-Quran meskipun hanya dengan mengajari membaca Al-Quran, keutamaannya sungguh sangat besar ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya ya. Bahkan seorang yang mengajarkan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan jariah dari apa yang dia ajarkan. Bahkan bukan ya di dalam pengajaran itu saja, tetapi setiap apa yang dia baca, setiap apa yang dia lantunkan dari ayat-ayat Allah yang nilainya begitu besar, maka dia akan terus mendapatkan jariah pahala di dalamnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 pahala ya. La aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun ya. Dan tidaklah aku katakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, tetapi adalah masing-masing satu huruf, yaitu tiga huruf ya. Maka seorang ketika dia mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, meski hanya dengan mengajari membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala yang begitu besar ya. Dikarenakan Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang dia mengajak kepada kebaikan, dan membaca Al-Quran adalah perkara terbesar yang berisi kebaikan. Sebagaimana kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Maka barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakan kebaikan tersebut ya. Jadi mendakwahkan Al-Quran, maka ini adalah suatu amalan yang paling mulia,
bahkan menduduki tingkat yang sangat agung. Karena setiap ketika seorang dia mendapatkan wasilah melalui kita dengan Al-Quran, dia terus mengamalkannya, membaca dalam salatnya. Setiap dia membaca satu huruf dari Al-Quran, maka kita pun juga akan mendapatkannya insyaallah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kata beliau, wazabu tahrifil ghalin wa ta'nil mulhidin anhu. Begitu juga membantah penyimpangan orang-orang yang ghalin, mereka yang menyimpang, dan juga para mulhidin terhadap Al-Quran. Jadi ini juga merupakan nasihat di kitabih. Kita bisa membantah syubhat di dalam kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran atau yang menyimpangkan makna Al-Quran, maka ini termasuk nasihat di kitabih. Seperti seorang dia menyimpangkan makna dari yang hakikatnya. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, disimpangkan dengan istawla, maka kita membantahnya, maka ini termasuk perkara besar dan termasuk menjalankan nasihat li kitabih. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka itulah di antara beberapa konsekuensi ketika seorang menjalankan an-nasihah li kitabih. Kemudian selanjutnya kata Syekh Abdul Muhsin, wan nasihatu li rasulih sallallahu alaihi wasallam qaribun min dzalika. Dan begitu juga nasihat kepada rasulnya, maka maknanya berdekatan dengan kepada kitabnya, karena rasul sebenarnya adalah apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu representasi dari pengamalan Al-Quran, karena yang beliau dakwahkan juga adalah Al-Quran, sehingga maknanya berdekatan. Kata beliau, maksudnya adalah al-imanu bihi wa mimma jaa bihi, adalah seorang beriman dengan rasulnya tersebut dan dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ada sebuah ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, aku beriman, amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, aku beriman kepada Allah dan dari apa yang datang darinya, yaitu Al-Quran, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran tersebut. Kemudian aku beriman kepada Rasulnya dan dari apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman, yaitu Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sikap seorang yang beriman, yang dia berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah beriman dengan sesungguhnya dan kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman yang difahami oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kata beliau, wa tawqiruhu wa tabjiluhu. Begitu juga seseorang dia harus memuliakan nabinya, harus menghormati nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah merupakan suatu keharusan, kelaziman. Tidak mungkin seorang yang ingin selamat di dunia dan akhirat dengan mengikuti nabinya tetapi dia menghinakan nabinya, tidak mungkin. Maka tidak mungkin seorang yang dia imannya betul, kecintaannya betul, justru membenci nabinya atau membenci daripada ajarannya. Maka ini sesuatu sesuatu yang bertolak belakang. Ketika seorang mencintai sesuatu, maka dia harus memuliakannya, baik memuliakan diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan ajarannya. Tidak mungkin seorang dia mencintai Rasulnya tetapi justru mengolok-olok ajaran Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sesuatu yang bertolak belakang. Oleh karena itulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, mengaku cinta sebagai hambanya, maka syaratnya fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai kamu juga. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya hakikat seseorang dia mencintai sesuatu, maka dia harus memuliakannya.
Sebagaimana dikatakan oleh penyair, ya, man ahabba syai'an katsura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan memperbanyak pujian kepadanya, ya. Dia akan menyebut-nyebutnya, berselawat kepada nabinya, dia mengikuti ajarannya, mengamalkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi daripada kecintaan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wa tamassuku bi ta'atihi. Begitu juga seseorang dia harus tamassuk dengan mentaati nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Tamassuk itu apa? Berpegang teguh, ya. Jadi hakikat kecintaan seseorang kepada nabinya sejauh mana dia berpegang teguh kepada ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau perintahkan, baik yang sifatnya wajib atau yang sunnah, sejauh mana dia amalkan, ya. Dan mengamalkan sunnah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an, adalah dalam segala hal, ya, bukan hanya penampilan saja. Ini bagian luar. Tapi yang lebih utama itu adalah bagaimana amalan kita terhadap sunnah. Bagaimana salat kita, ya, salat sunnah kita, qiyamul lail kita, zikir kita, taubat kita, ya. Bagaimana itu hati kita, menjaga hati dari hasad, dari takabur, dari sombong, ya. Dan dari naudzubillah, dari kesyirikan, dari riya, dari sum'ah. Maka ini jauh harus kita lebih perhatikan daripada sesuatu yang zahir. Sebagaimana kata para ulama, ya, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan ma'alajtu syai'an, tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku obati daripada apa? Daripada masalah niat, ya. Maka sesuatu yang batin, yang tidak terlihat, ini jauh harus kita lebih perhatikan, ya, di dalam kita menjalankan perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa ihya'u sunnatihi. Begitu juga konsekuensi daripada nasihat kepada rasulnya adalah menghidupkan sunnahnya, ya. Jadi sunnah yang sekarang yang banyak terasing, banyak manusia tidak mengenalinya, bahkan justru apa? Memusuhinya, ya. Begitu banyak yang tersebar, yaitu kebodohan, kejahilan, maka sehingga yang benar dianggap batil, yang batil justru dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka inilah yang disebut dengan apa? Ya, zaman yang mana nanti akan ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, badal islamu ghariban. Islam dahulu datang dalam keadaan asing, aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan dia akan kembali asing nanti pada akhir zaman, ya, di zaman ini, ya. Fatuba lil ghuraba, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang asing, ya. Dan para ulama menyebutkan tuba ini adalah pohon di surga, ya. Dan dimaknai dalam pengertian yang lain adalah tuba keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat, bagi orang-orang yang merasa asing. Kenapa? Karena mereka berusaha menghidupkan sunnah, ya. Yang mana yang hak dianggap sebagai sesuatu yang batil, yang batil justru dianggap sebagai sesuatu yang hak. Maka ini perjuangan, ya, di dalam seseorang menghidupkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam lanjutan hadis tersebut dikatakan, ya, siapa mereka ya Rasul, ya, siapa mereka al-ghuraba? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Mereka itu, ya, orang-orang yang asing adalah orang-orang yang berusaha memperbaiki, ya, yaitu orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika manusia dalam keadaan rusak, ya. Manusia sebagian besar yang dalam keadaan rusak, mereka terjatuh di dalam, ya, kesesatan, penyimpangan, na'udzubillahi summa na'udzubillah, kesyirikan, kebidahan, ya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang yuslihuna, yang memperbaiki keadaan dengan menghidupkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang berusaha memperbaiki keadaan umat tatkala umat kebanyakannya berada dalam penyimpangan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Kemudian kata beliau juga, wa mu'adatu man 'adahu wa 'adaha. Begitu juga seorang tersebut, ya, konsekuensi daripada nasihat kepada rasulnya adalah seseorang memusuhi yang memusuhi nabinya atau sunnahnya,
ya. Dan musuh bukan berarti kita ya berperang, tidak. Ya, maksudnya ketika seorang sudah tegak hujahnya, ya, sudah mengetahui, sudah dijelaskan ini hak, ini batil, tetapi tetap dia menjalankan yang batil, maka harus kita musuhi. Ya, karena ini diantara tali keimanan yang paling kuat. Ya, seseorang membangun kecintaan, membangun kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang pernah kita sampaikan, ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu ural imani awsa'?" Ya, tali keimanan apakah yang paling tinggi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ya. Al-mu'alatu fillah wal mu'adatu fillah. Adalah seorang mencintai karena Allah dan dia membenci karena Allah. Dia loyalitas karena Allah dan dia juga membangun bara'ah, ya, yaitu kebencian karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wajib untuk mu'adah, untuk kita meninggalkannya, untuk kita bara', ya, kepada orang-orang yang membenci sunnah Nabi, membenci Nabi atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata beliau, wa muwalatu man walahu wa walaha, yaitu kita mencintai, berloyalitas, ya, kita empati kepada orang-orang yang mencintai sunnah, mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wa takhalluqu bi akhlaqihi. Ini juga menjadi poin yang penting, ya. Di antara konsekuensi nasihat kepada Rasulnya adalah seseorang berusaha berakhlak seperti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai nabi sudah dikenal bagaimana kemuliaan akhlak, ya. Yang mana kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sungguh engkau Muhammad la'ala, sungguh betul-betul, ya, berada di atas akhlak yang azim, yang sangat agung, yang sangat mulia, ya. Bahkan kalau kita pelajari dari bahasa Al-Qur'an, maka di sini mengandung pujian yang sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena di sana Allah menyebutkan wa innaka dengan menggunakan ya, dengan menggunakan inna untuk taukid, menegaskan. Dan sesungguhnya engkau, ya, disebutkan engkau, ya. La'ala, la itu sudah menjadi taukid juga, ya, sungguh. Kemudian ala, di atas, khuluqin, akhlak, ditambah lagi azim, yang sangat mulia, Masya Allah, ya. Ini menunjukkan bagaimana keseluruhan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhirnya isinya adalah kemuliaan, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah terdapat pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik, ya. Dalam perkara agama sudah pasti, dan dalam perkara lainnya dari segi akhlak juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beriringan, ya. Sehingganya menjadi suatu keseimbangan, ya. Sejauh mana keimanan seseorang dengan akhlaknya yang baik ini harus seimbang, ya. Ketika seorang dia merasa tauhidnya kuat tetapi akhlaknya kurang, maka ini berarti belum sempurna imannya. Begitu juga seorang merasa akhlaknya sudah baik tetapi keimanannya kurang, ibadahnya kepada Allah kurang, tapi dia berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik, berarti ada yang salah di dalam keimanannya, ya. Hal ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah." Ya. Manusia yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi harus harus berjalan beriringan, ya. Ketika kita mempelajari tauhid, mempelajari akidah, maka ini harus selaras. Jangan sampai seseorang dia tauhidnya kuat tetapi akhlaknya sangat jelek, sangat buruk, ya. Menjadi orang yang bengis, menjadi orang yang kasar, yang lisannya tidak bisa dijaga, na'udzubillahi summa na'udzubillah. Maka ini bukan representasi daripada orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah.
Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kata beliau Syekh Abdul Muhsin, wa ta'addubi bi adabihi, ya. Begitu juga seorang beradab dengan adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatu alihi wa sahabatihi wa nahwi dzalik. Dan begitu juga seorang dia mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya. Jadi kalau ada seseorang yang mengaku cinta Nabi tetapi dia memusuhi satu saja dari keluarga Nabi atau dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ada yang salah di dalam keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya mencintai sahabat itu termasuk bagian keimanan. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul ansari minal iman. Mencintai ansar, yaitu sahabat-sahabat ansar, sahabat Nabi, itu merupakan keimanan, ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang Syiah yang mereka justru apa? Memusuhi sahabat Nabi, kecuali hanya segelintir saja, bahkan mengkafirkan mereka, bahkan mengkafirkan sahabat terbaik menurut Nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka disinilah, ya, letak bagaimana keimanan kepada Nabinya adalah sesuatu yang apa? Yang palsu, ya. Padahal Nabi mengatakan hubbul ansar minal iman, mencintai sahabat ansar bagian dari keimanan. Tetapi justru orang-orang yang membenci sahabat Nabi, ya, diantaranya Syiah misalnya, atau orang-orang Khawarij, ya, atau orang-orang yang lainnya membenci satu saja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia belum beriman dengan iman yang sempurna, ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu konsekuensi atau pemahaman daripada an-nasihah li rasuli, ya. Adalah nasihat kepada rasulnya. Itu konsekuensi yang ada. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad radhiyallahu hafizahullah taala, wan nasihatu li a'immatil muslimin, ya. Yaitu adalah nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, ai li khulafaihim wa qadatihim, yakni maksudnya adalah kepada khalifah mereka, pemimpin mereka, dan juga kepada, ya, qadatihim, ya, sama maknanya pemimpin, ya. Jadi setiap pemimpin kita maka disebut dengan a'immah, ya, yaitu imamul muslimin. Dan kata Syekh di sini disebutkan maksudnya adalah muawanatuhum 'alal haqqi wa ta'atuhum fihi, ya. Yang dimaksud nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah menolong mereka, ta'awun kepada mereka dalam perkara yang dibenarkan, wa ta'atuhum fihi, dan mentaati mereka juga dalam perkara yang hak, bukan yang batil, ya. Jadi jangan salah kita, jangan sampai kita menjadi seperti orang Khawarij yang mereka yang kepada pemimpinnya, bahkan yang paling ekstrim mereka mengkafirkan pemimpinnya. Dan jangan juga kita seperti orang-orang Murji'ah, penjilat, ya, yang selalu membenarkan pemimpinnya meskipun dia berada di dalam kesalahan. Maka Ahlussunnah adalah berada di antara keduanya, antara Khawarij yang berlebih-lebihan, ya, yang berada di sayap ekstrim di dalam, ya, kepada pemimpin, atau seperti Murji'ah yang mereka juga ekstrim terhadap pemimpin di dalam di dalam kecintaan, ya. Adapun Ahlussunnah maka dia berada di pertengahan. Makanya kata Syekh di sini adalah muawanatuhum 'alal haqq wa ta'atuhum fihi, adalah mereka menolongnya di atas kebenaran dan mentaatinya dalam hal kebenaran, ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia, ya, termasuk di dalamnya adalah pemimpin, ya, dalam perkara yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini sudah menjadi kaidah bahwasanya taat itu dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam perkara yang batil maka tidak boleh taat, ya. Kemudian kata beliau, wa tanbihum wa tazkiruhum birifqin wa lutfin,
Begitu juga kita memperingati mereka, ya, apabila pemimpin tersebut terjatuh di dalam kesalahan atau di dalam kezaliman, maka wajib bagi kita untuk memperingati mereka, mengingatkan mereka dengan cara yang lemah lembut. Ya. Ini juga merupakan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya di dalam menasihati pemimpin harus dengan cara yang lemah lembut. Ya, ini pondasinya. Dan hal ini juga sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Firaun, ya, kepada apa? Berhala Firaun ini, ya, raja yang mengaku Tuhan, ya, dia lebih ekstrim lagi. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhaba ila fir'auna fa innahu tagha. Pergilah kalian berdua, yaitu Musa dan Harun, kepada Firaun, karena sesungguhnya dia telah apa? Melampaui batas, sudah menjadi taghut. Ya. Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah kepada Firaun tersebut dengan ucapan yang lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Firaun dia ingat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menjadi kaidah kepada Firaun saja yang bengisnya demikian. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, ya, yang sudah menjadi taghut, ya, yang nyata, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap, ya, memberikan nasihat peringatan dengan cara yang lemah lembut. Wa mujanabatul khuruji alaihim, dan menjauhi khuruj, ya. Khuruj ini apa? Memberontak, ya, atau melepaskan diri dari ketaatan kepada mereka, tidak boleh. Wa du'a'u lahum bitaufiq, bahkan yang merupakan kebaikan bagi kita adalah justru mendoakan mereka, ya, yang mungkin mereka melakukan kezaliman dengan taufik, ya. Karena sungguhnya membolak-bolakkan hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi pemimpin yang zalim itu karena banyaknya kezaliman yang dilakukan oleh manusia, sehingga Allah ingin merasakan azab kepada orang-orang yang zalim dengan hadirnya pemimpin yang zalim, ya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan taufik kepadanya, memberikan hidayah, mengingatkannya agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan, lau anni, ya, jika seandainya saya memiliki suatu doa, ya, lau anni li da'watun mustajabah, memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la da'autuha lis-sultan, makanya aku akan mendoakannya itu kepada pemimpin kaum muslimin, karena sesungguhnya baiknya mereka itu juga akan memperbaiki kaumnya, dan jeleknya sultan tersebut akan membuat kembali juga kejelekannya kepada kaumnya. Ya, sudah isya ya Pak. Di gimana ini, kita lanjutkan atau setelah azan? Oh ya, nah, kita break sebentar, setelah itu kita lanjutkan karena ini materinya sudah mau habis. Ya, tafadhal.
Ya, kita selesaikan materinya sedikit lagi. Di sini poin pentingnya, wa mujanabatul khuruji alaihim. Ya. Seseorang harus menjauhi daripada khuruj, memberontak kepada mereka, pemimpin. Ya. Karena konsep ingkarul munkar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Ya. Maka di dalam kezaliman kepada pemimpin, maka seorang diperintahkan untuk apa? Untuk bersabar. Ya, mengingkari dengan apa? Dengan hatinya. Sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dengan ya, al-ikrah, ya, membenci perbuatan tersebut. Maka tidak boleh seorang dia merasa senang, tidak ada sensitivitas di dalam hatinya terhadap kezaliman, maka harus dia mengingkari dengan hatinya. Ya, adapun dengan tangan atau dengan lisan, maka tidak boleh seorang dia khuruj daripada ketaatan kepada pemimpin. Ya, maka ini poin pentingnya. Jadi ingkarul munkar di dalam hal ini adalah kita bersabar, tetapi tetap kita mengingkari dengan hati kita. Ya. Sebagaimana kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, wala nada'u alaihim. Tidak boleh kita mendoakan keburukan atas mereka. Justru apa? Mendoakan kebaikan. Dan ini termasuk kesempurnaan akhlak. Ya, karena harusnya sudah menjadi sesuatu yang apa? Ya, harusnya itu sesuatu yang lumrah. Ketika ada yang berbuat zalim, kita doakan dengan kejelekan. Tetapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengajarkan kita ya, untuk justru mendoakan dengan doa kebaikan. Ya, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka ini sesuatu yang penting untuk kita yakini sebagai ahlu sunnah wal jamaah, adalah kita tetap mengingkari kezaliman tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam hadisnya yang sahih, isma' wa ati'. Dengarkanlah, taatilah, wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, isma' wa ati'. Ya, tetap dengar, tetap patuh, ya, meskipun apa? Punggungmu dipukul, dizalimi. Wa akhadha malak, hartamu diambil oleh mereka. Isma' wa ati', dengar dan tetaplah taat dalam yang ma'ruf. Ya. Maka ini konsepnya adalah tidak boleh khuruj, memberontak, tetapi wajib untuk kita untuk kita bersabar dan kita mengingkari dengan hati kita. Ya, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terakhir kata beliau, an-nasihatu li'ammatil muslimin, nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Wa hum hahuna man ada ulil amri, mereka adalah selain daripada pemimpin, maka itu adalah kaum muslimin secara umum. Maka nasihat kepada mereka adalah irsyaduhum ila masalihihim, adalah memberikan petunjuk, ya, irsyadat kepada hal yang bermaslahat kepada mereka. Wa ta'limuhum, dan juga mengajari mereka umur dinihim wa dunyahum, dalam perkara dunia maupun perkara agama. Wa satru auratihim, dan juga menutupi aib-aib mereka. Ya, di dalam perkara menutupi aib, maka ini juga telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib kaum muslimin, maka Allah akan menutupnya pada hari kiamat. Ya. Wa saddu khalatihim, begitu juga meluruskan kesalahan mereka. Ya, ini adalah akhlak yang mulia. Ya, ketika seorang dia terjatuh di dalam kesalahan, justru kita harus mentasdidnya. Ya, harus kita ikut meluruskannya. Bukan justru ya, kemudian kita cela sehingga dia tambah jauh dari agama. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Wa nusratim ala a'daihim, begitu juga menolong mereka dari musuh-musuhnya. Wa dzabbi anhum, ya. Wa mujanabatil ghish wal hasad lahum, dan juga menjauhi bersikap curang, menipu, ya, atau berbuat hasad kepada mereka. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahum ma yakrahuhu li nafsihi. Begitu juga seorang mencintai untuk mereka kaum muslimin sebagaimana dia suka untuk diperlakukan demikian, dan juga menghindari, ya, dari menyakiti mereka sebagaimana, ya.
Maka ini diantara an-nasihah li ammatil muslimin wa ammatihim, ya, kepada kaum muslimin secara umum. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya. Tidaklah seorang bisa beriman dengan sempurna sampai dia mencintai kepada saudaranya, untuk saudaranya sebagaimana untuk dirinya, ya. Ya, kalau kita suka diperlakukan orang demikian, maka kita juga berbuat demikian kepada orang. Kalau kita tidak suka diperlakukan demikian, maka jangan kita berbuat demikian kepada orang lain, ya. Kemudian yang terakhir di sini, mimma yustafadu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama kata beliau, bayanu azami sya'nin nasihati wa azimi manzilatiha minad din. Penjelasan tentang agungnya, ya, urgensi nasihat dan juga kedudukan nasihat tersebut di dalam agama, ya. Yang mana nasihat yang paling besar dalam perkara yang 5 ini. Kemudian yang kedua, bayanu liman takun nasihah, penjelasan kepada siapa nasihat tersebut. Kemudian yang ketiga, al-hasu 'ala nasihati fil khamsil madhkurati fil hadis, ya. Itu anjuran untuk melaksanakan konsekuensi nasihat di dalam 5 perkara yang disebutkan di dalam hadis, ya. Yang pertama apa tadi? Ya, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, ya. Di situ ada konsekuensi 5 nasihat kepada 5 perkara, ya. Kemudian yang keempat, hirsus sahabati ala ma'rifati umurid din, yaitu semangatnya para sahabat di dalam mengetahui berbagai perkara agama, ya. Makanya sering kita dapati dalam hadis ada pertanyaan, kulna wa qalu wa qila kulna, ya, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan semangatnya sahabat untuk mengetahui perkara agama, ya. Kemudian yang terakhir, anna dina yutlaqu 'alal amal, bahwasanya agama itu ya, yutlaqu 'alal amal, ya. Agama itu isinya adalah amalan, ya. Jadi dia mencakup iman dan prakteknya, buktinya, implementasinya adalah dengan amal. Likaunihi saman nasihata dinan, dan dikarenakan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya nasihat itu adalah agama. Ad-dinu an-nasihat, ya. Agama adalah nasihat, dan nasihat adalah suatu amal, ya. Sebagian disebutkan kepada 5 perkara yang disebutkan di dalam hadis, ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.